Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi konten kali ini kita akan membahas dan menjawab pertanyaan juga daripada saudara kita. Kang Mas, apakah ketika kita sudah belajar ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, baik itu jalur nur atau jalur tauhid itu sendiri, apakah bisa langsung menumbuhkan keyakinan isbatul yakin, hakul yakin yang sebenar-benarnya sampai kamulul yakin itu? Jadi seperti ini hadirin semuliakan. Kita belajar daripada ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, itu semua adalah teori. Namanya kedudukan ma'rifat, kedudukan ilmu tauhid, itu semua ilmu teori. Di mana prakteknya, itulah tarekat dengan syariat itu sendiri. Jadi tarekat itu masuk dalam bagian ilmu tasawuf. Buahnya nanti itu adalah akhlak yang mulia. Nah, nanti praktek-praktek yang ada di syariat itu dijalankan, itulah tarekat itu sendiri. Jadi kita belajar ilmu ma'rifat secara ilmu ketuhanan, secara teori ilmu tauhid dan sebagainya, qadim, muhaddas, makhluk dengan kholik, itu baru teori tentang ketuhanan. Nah, ketika kita duduk di dalamnya, itu sudah membuat kita, ini secara syariat membuat kita menjadi paham, membuat kita menjadi tahu dan faham. Nah, kefahaman ini, tahunya kita ini tidak bisa mengisbatul yakin dengan begitu saja. Nah, itu baru di ilmu yakin, paling tidak ainul yakin. Sampai pada hakul yakin dengan kamalul yakin sempurna, kita harus menjalaninya. Bagaimana kita sampai di tahap masuk ke dalam ranah ketauhidan itu sendiri, ketunggalan itu sendiri, dengan cara bertorikoh, dengan cara menjalankan syariat. Di situ prakteknya ma'rifat, di situ praktek tauhid. Jadi ilmu tauhid, hakikat dengan ma'rifat itu sendiri, itu adalah teori. Prakteknya jelas di toriko dengan syariat. Nah, jadi ketika kita mengetahui, kita tidak hanya belajar mengkaji ilmu ketuhanan saja, tidak hanya paham di dalam ilmu martabat 7 saja, tidak hanya paham yang mana qadim, mana muhaddas saja, lalu isbatul yakin itu tertanam, tidak. Jadi betul-betul kita berkhalwat, bermujahadah, apapun jalannya, mau dengan jalur mendirikan sholat, mau dengan jalur zikrullah, mau dengan jalur khalwat, uzlah, dan sebagainya. Banyak. Nah, di amal ma'rifat itulah, maksudnya di tarekat tadi, syariat yang dijalankan, disitulah sambil musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana untuk sampai kepada Allah? Itu jalannya, kalau jalur tauhid kemarin, dari tubuh, masuk menyelam ke hati, masuk menyelam ke nyawa, masuk menyelam ke rahasia. Baru rahasia itulah yang dikatakan zat ilahi, nur ilahi, maha ruang, maha suci, zat mutlak, banyak namanya. Itu juga yang bernama Allah, zatnya itu. Namun yang asli sebenarnya, yang aslinya sebenar-benarnya, itu adalah kunhizat atau Rabbul Izzati sendiri. Kenapa kunhizat itu tidak boleh kita namakan Allah? Karena kunhizat itu taklah bernama, tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak beraf'al. Nah, yang bernama itu adalah nur ilahiyah, itulah kosong maha ruang. Jadi kosong maha ruang itu berkali-kali kita mengatakan kosong yang meliputi dari luar ini, kosong maha ruang itu, baik di dalam dan di luar, itu semuanya bukanlah kunhizat, bukanlah Rabbul Izzati, karena itu masih wilayah zat ilahiyah. Namun itu yang bernama Allah.
Karena ketika kita mengatakan bahwa kunhi zat itulah yang ditujukan Allah, maka Tuhan itu ta'ala bernama, ta'ala berzat, sifat, asma, af'al. Nah itu sudah jelas. Jadi yang bernama Allah itu adalah nurnya. Nah ketika kita mempelajari martabat 7 teori kemarin, martabat 1, 2, 3 itu martabat qadim. Martabat 4, 5, 6, 7 itu martabat muhaddas. 1, 2, 3 qadim, 4, 5, 6, 7 muhaddas. 3 yang qadim, 4 yang muhaddas. Nah, di mana kunhi zatnya? Di mana kunhi zatnya tidak bisa diketahui dan tidak bisa disebut apa-apa karena memang belum ada sesuatu apapun di situ dan tidak bisa disebut, sehingga menjadikan nurnya la ta'in, nur ilahi, maha ruang, maha suci. Itulah nur ilahi yang kosong ini, maha ruang ini. Itulah nurnya. Nah, maha ruang bertajalli lagi bertajalli sampai ke martabat wahidiyah. Ini qadim semuanya, martabat qadim. Nah, ini supaya hati-hatinya dan supaya tidak berbelit-belit kemana-mana. Karena di jalur kita ini ada Muhammad awal, akhir, zohir, batin. Supaya tidak pusing, 3 martabat ini katakanlah ini nur ilahi. Ini yang qadim, nur ilahi. Nah 4 martabat mulai dari martabat arwah, misal ajasam insan, ini martabat nur Muhammad, supaya tidak bingung. Nah supaya tidak bingung. Nah, jadi yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala itu di atas martabat itu yang tidak bisa lagi disebut, yang harus kelulisan, yang katakanlah la sautin wala harfun, tidak ada suara, tidak ada huruf. Nah, sementara yang bisa sampai kepada Tuhan yang sebenar-benarnya itu harus dari diri Tuhan, yaitu zat, yaitu rahasia Tuhan itu sendiri. Di mana rahasia Tuhan itu sendiri? Ada pada diri, ada pada meliputi semesta alam. Nah, jadi Nur Muhammad itulah awal makhluk. Lah, kok Nur Muhammad mas? Bukannya ada hadisnya yang mengatakan bahwa kolam itulah yang awal-awal dimulakan Allah, yang dijadikan Allah. Sehingga dengan kolam itu menulislah semua apa-apa yang ditakdirkan sampai selama-lamanya. Nah, perlu hadirin semulakan, kalau kita pakai betul-betul pakai kasyaf yang di dalam itu, yang sir itu berbicara, kolam itu sendiri adalah Nur Muhammad awal makhluk. Kenapa? Karena ada hadis juga lain yang mengatakan dari Sayyidina Jabir, awal mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah nur nabimu ya Jabir. Nur nabimu itulah awalu makhluk. Dari situlah pena semuanya. Bahkan pena ini nama lainnya juga, lau mahfud, aras, kursi, ruh semuanya. Itulah nur Nabi Muhammad, nur Muhammad, nur Sayyidina Muhammad. Ini muhaddas. Tapi kalau yang 3 martabat di atas ini, gabunglah semua nur ilahi supaya tidak bingung. Nur ilahi ini itu qadim. Nah, sebelum mencapai kepada nur ilahi, kita leburkan keakuan Adam kita menjadi lebur kepada Nur Muhammad. Biar Nur Muhammad itu yang ke Nur Ilahi. Baru Nur Ilahi itu tidak perlu lagi naik-naik kemana-mana, karena Nur Ilahi itu diri Tuhan itu sendiri dan sudah esa dengan Tuhan. Nur Ilahi itulah kosong maha ruang, di depan mata tak melihat. Gajah yang jauh di sana kita lihat. Nah, gajah semut yang jauh di sana kita lihat, namun gajah di depan mata kita tidak melihat. Ini perumpamaan, semut saja di seberang sana kita bisa lihat. Nah, ini kok gajah tidak bisa dilihat di depan mata. Di depan, di dalam meliputi, tidak bisa ditunjuk. Kalau ditunjuk pasti batal. Ilmu kalam pasti membatalkan. Ditunjuk di depan salah, ditunjuk di dalam salah, ditunjuk di atas salah, kanan kiri pokoknya salah, 8 arah salah, karena meliputi. Kenapa? Saking besarnya Allah Ta'ala. Itu baru nurnya. Apapun yang kita bahas semuanya,
seorang siapapun yang membahas tentang ini kah itu semua bukan yang sebenar-benarnya hadirin. Namun kita berpegang di nur ilahi, kita lebur di situ. Nah, sebelum ke nur ilahi, ya ke nur Muhammad. Mana nur Muhammad? Pada diri itu nyawa Rasulullah, itulah hakikat Rasulullah. Nah, Rasulullah itulah yang nanti akan melebur kepada sir. Mas, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan lagi nur Muhammad? Padahal kan nur ilahi juga sendiri tanpa nur Muhammad itu kan bisa, betul bisa. Tapi masalahnya begini hadirin, perlukah kita tahu, tafakuri betul-betul, kita pakai rasa kita betul-betul ya, pakai betul-betul rasa, pakai kolbu kita, nurani kita. Seandainya hadirin tidak ada nur Muhammad, tidak ada nur Muhammad yang menghijab nur ilahiyah, hancur kita Pak. Semua makhluk, planet-planet, alam semesta semuanya hancur kalau tidak ada yang lapisi nur Muhammad. Nur ilahi itu sangat besar, dan nur ilahi itu pancarannya itu sangat membuat terbakar. Tidak ada yang kuat Pak, hancur sehancur-hancurnya. Ini sumpama nur ilahi langsung gunung alam semesta di sini hancur, surga neraka hancur. Kalau tidak ada nur Muhammad awal-awal itu yang melapisi, melapisi itu semua hancur. Semua makhluk hancur semula, kan hancur sehancur-hancurnya. Meleleh, lebur. Percaya. Sedangkan matahari saja itu jauhnya. Ini anggaplah ya, kita bahasa ilmiah. Kalau bumi ini tidak dilapisi lapisan ozon, ini kita terbakar semua Pak. Karena adanya lapisan ozon itulah yang melindungi daripada cahaya matahari yang sangat panas. Hancur semuanya, tidak ada kehidupan. Ini kalau tidak ada nur Muhammad yang menyingkap tabir nur ilahi atau memfilter itu semua, hancur alam semesta, hancur. Jadi harus melewati nur Muhammad. Nah, itulah nur Nabi Muhammad yang di martabat keempat. Dari situlah awal makhluk, itulah martabat muhaddas. Secara ilmu kalam begitu. Secara nur ilahi inilah, nur ilahi di sini, nur ilahi, nur Ahmad. Ini terbagi, ini semua kalau mau diinikan supaya tidak ribet, nur ilahi saja. 3 martabat ini nur ilahi, 4 martabat ini nur Muhammad. Oke, jadi supaya tidak bingung, supaya kita tidak bingung dulu. Nur ilahi, nur Muhammad. Nur ilahi, nur Muhammad. 3 nur ilahi, 4 nur Muhammad. 7. Yang mana sebenar-benarnya Allah Ta'ala itu tidak bisa diketahui karena dia bukan sesuatu dan tidak bisa disebut apa-apa. Yang mana sampai kemana kita perhentian terakhir, sampai tauhiduz zat saja, sampai zat saja, kosong. Makanya kita persingkat di perjalanan kita ini AIU, 0 titik alif, 0 titik alif, 0 titik alif. 0 itu nur ilahiyah, 0 itu nur ilahi, titik itu nur Ahmad, masuk juga di nur ilahi. Alif itu nur Muhammad, masuk martabat 4 ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi ketika kemarin, video kemarin, keakuan Adam sudah melebur kepada keakuannya nyawa Rasulullah. Nah, bagaimana keakuan Rasulullah ini? Keakuannya Rasulullah itu senantiasa memandang nur ilahiyah maha ruang, baik itu ke diri, baik itu keluar. Ke diri, keluar, meliputi, senantiasa memandang terus-terus sampai nur Muhammad itu sendiri nantinya difanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya kosong maha ruang, nur Tuhan semata-mata. Nur Tuhan inilah yang mengenal, yang mengetahui sebenar-benarnya Allah Ta'ala. Kita bukan nur ilahi. Kita itu dihadirkan ke dunia ini untuk ma'rifat dan untuk mutu qoblanta mutu mati. Dan ketika sudah orang sadar pencerahan, dapat pencerahan hakikat Al-Mahdi,
hakikat ya, kita bicara hakikat, dia sudah menjadi Mahdi, mendapat petunjuk, mendapat rahmat, nah, dapat pencerahan kalau bahasa ininya. Nah, dia nanti akan menjadi khalifah, pengganti Allah. Tidak bisa kita menjadi khalifah kalau kita sendiri masih mengaku-akukan diri. Ego ini itulah disebut nafs, jiwa, keakuan manusia kita ini nah. Pikiran, perasaan ini nah itu yang mau didiamkan. Nah, bagaimana cara mendiamkannya? Harus meleburkannya kepada Nur Muhammad Rasulullah. Rasulullah itulah rasa yang mengantar ke dalam sir yang terdalam, ke kosong itu. Baru diam sediam-diamnya di kosong maha ruang itu, diam sediam-diamnya, tidak ada lagi kata-kata aku kah, ini kah, itu kah, itu kah. Pokoknya tidak ada kata-kata, tidak ada huruf, tidak ada suara. Itulah yang disebut wusul mi'rad liqa'illah. Itu semua. Tapi kalau masih ada kata-kata ini, itu belum. Cahaya ini mirip saya dengan ini dan sebagainya, belum. Kita ini mau menuju ke laisa. Kita ini mau melebur. Kita tidak mengaku kita ini yang laisa kamisli syai'. Kita mengaku kosong maha ruang, bukan. Kita ini mau melebur ke situ. Nah, siapa yang bisa mengantar ke maha ruang itu kalau bukan Rasulullah? Rasulullah itulah utusan yang membentengi semuanya semesta, membentengi semuanya agar tidak meleleh. Namun sebelum kita kepada Nur Muhammad, Nur ilahiyah, maha ruang, kosong semata-mata itu, kita supaya tidak sangka-sangka harus berlatih khalwat secara jasmani, khalwat secara ruhani. Khalwat jasmani bersepi-sepi, khalwat ruhani bersepi-sepi. Uzlah jasmani bersepi-sepi, uzlah rohani, meskipun ramai dalam keadaan hati senantiasa melebur kepada yang sebenarnya itu. Nah, seperti itu. Khalwat rame-rame, khalwat sepi-sepi, solat secara sepi-sepi, solat secara rame-rame, atau solat daim. Nah, solat itu solat ini, mendirikan solat 5 waktu itu termasuk khalwat. Itulah sembahyangnya para nabi dulu. Kalau bukan para nabi, ada yang berdiri, ada yang duduk di antara dua sujud, ada yang sujud terus para nabi itu solatnya, ada yang duduk bersila solatnya, ada yang duduk tawaru solatnya. Nah, Nabi Muhammad itulah yang syariatnya mengambil semua, termasuk solat-solatnya para malaikat. Itu solat secara sepi-sepi. Namun semua para nabi, para rasul, bahkan semua spiritualis di dunia, keyakinan apa saja, semua itu sembahyang daim, solat daim. Solat itu terhubung. Kalau kita mendirikan solat secara sunyi-sunyi 5 waktu, atau solat sunnah-sunnah lain, mendirikan solat secara sunyi-sunyi, namun tidak terhubung kepada kosong maha ruang, tidak melebur ke situ, itu bukan solat. Karena solat itu terhubung kepada yang kodim. Nah, apa yang kita lihat semuanya adalah muhaddas. Dengan pandangan mata semuanya ini alam semesta, baik itu non materi. Kosong maha ruang inilah maha suci. Ketika dia di dalam, kosong yang di dalam ini seperti gelas kemarin disebutkan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu Ruh Kudus. Ketika dia di dalam di sini. Namun bukan ada dua. Ketika di dalam di sini dikatakan Ruh Kudus. Ketika di sini maha ruang ini maha suci. Seperti itu. Itu bukan Tuhan yang sebenar-benarnya. Makanya kita tidak terlalu bahas kunhizat. Cuma ada yang salah paham. Supaya kita tidak terjadi ini supaya tidak terjadi ini, kita klarifikasi, kita betul-betul mengulanginya lagi bahwa itu bukan sebenar-benar Tuhan. Kosong maha ruang itu bukanlah Rabbul Izzati yang sebenar-benarnya. Kosong itu masih nur Tuhan. Disitulah kita lebur. Tapi sebelum ke situ, biar Nur Muhammad Rasulullah itulah yang ke situ.
masuk ke dalam bahasanya, ke langit. Nah, masuk ke dalam menyelam. Kalau bahasa tauhidnya, masuk ke kolbu, masuk ke nyawa, masuk ke rahasia. Rahasia itulah diam saja di situ karena sudah esa dengan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Nah, cuma jangan cari Tuhan yang itu, kunhizat, cari saja nurnya, karena nurnya itu tidak lain daripada Allah taala itu sendiri. Cuma jangan disebut. Kosong maha ruang itu tidak lain daripada kunhizat itu sendiri. Cuma jangan disebut, hanya jangan disebut. Kalau disebut, itu namanya nur ilahi maha ruang. Diamlah di situ, pikiran perasaan masuk ke rasa. Rasulullah itulah yang diam di maha ruang, di sir itu, diamlah terus. Tidak ada syak, tidak ada prasangka-sangka apa-apa, tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, betul-betul diam sediam-diamnya. Itulah yang dikatakan usul. Disitulah fana. Fana itu tidak ada pikiran perasaan lagi. Tenang dia. Pikiran perasaan tidak ada lagi. Tidak ada ke makhluk dan sebagainya. Kalau masih ada makhluk, bukan fana namanya. Namanya masih musyahadah, masih memandang. Nah, inilah yang dilatih terus. Jadi jangan kita puas kalau sudah mengetahui maha ruang, kosong. Itu awal. Teori tanpa prakteknya di syariat ya. Prakteknya di syariat, di tarekat. Teori tanpa praktek itu percuma. Praktek tapi tanpa teori yang benar, ilmu ketuhanan yang benar, mohon maaf, apanya yang diterima? Mohon maaf sebesar-besarnya. Ada syirik di situ, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan tentang apapun. Nah, kita belajar ini bagaimana mau mengikis semuanya itu supaya tidak ada lagi pengharapan kepada makhluk selain daripada Allah dan sebagainya yang di dalam ini. Supaya tidak ada lagi kesedihan dan sebagainya, tidak ada lagi pikiran perasaan selalu mengarah ke makhluk. Jadi orang-orang yang betul-betul menjadi pembimbing di mana-mana pun dia selalu lurus kepada Allah, tidak kepada ke makhluk. Makhluk itu selain daripada Allah. Kosong maha ruang, dia tujuannya terus ke situ, bukan kemana-mana. Kalau ada guru yang mengajarkan keluar dari itu, apa? Teliti baik-baik. Jalannya tuh lurus gitu kosong, titik alif, titik kosong. Tubuh hati nyawa rahasia. Di situ jalannya, kemana jalannya? Jalannya kemana? Jalan ke langit sana. Nah, ini untuk Kediri ya, saya bicara sendiri saja. Jangan terlalu diambil. Ini saya bicara, mudah-mudahan dengan ini kita bisa fokus lagi. Jadi betul-betul orang sahabat dan sebagainya, kita sama-sama belajar semuanya, saudara semuanya, tidak ada yang mempunyai ilmu sama sekali. Betul-betul bukan siapapun orangnya tidak akan bisa memahamkan. Tembuskanlah pandangan itu, luruskanlah. Karena kita sebentar lagi, tidak lama ajal kita, tidak lama. Sementara pikiran kita, perasaan kita itu aja terus yang diikuti. Kita juga tidak mengatakan kamu harus 1 tahun di rumah tidak keluar-keluar. Tetaplah uzlah, namun uzlahnya uzlah batin, uzlahnya ruhani. Jangan pernah ketika ada yang menjurus ke makhluk, belokkan lagi kita punya syuhudkan terus. Nah, kita ini jangan hanya puas dengan ilmu-ilmu di kitab, ilmu-ilmu di teori-teori. Semuanya teori itu bagus, tapi jangan terlalu banyak teori terus kita itu prakteknya kurang begitu. Itu sudah ada prakteknya. Thariqatul Muhammadiyah, mendirikan sholat itu praktek, zikir-zikir, sholat sunnah itu praktek, sholawat itu praktek, puasa, zakat, haji itu semua praktek, ma'rifat, tauhid itu semua adalah praktek. Ketika teori sudah benar, kerjakanlah praktek itu, jangan tunda-tunda. Kalau belum memang masih malas dan sebagainya, tetaplah beristighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan
dengan kebaikannya, dengan rahmatnya untuk berpraktek secara sempurna mengikuti Sayyidina Muhammad Rasulullah, petunjuk yang uswatun hasanah, thariqatul Muhammadiyah. Tidak perlu kita fanatik terlalu ke thariqah kita ini dan itu, semua sama saja mengalir, semua thariqatul Muhammadiyah. Mari kita berjalan bersama-sama. Jangan selalu mementingkan seperti anak kecil yang memperebutkan mainan sana sini. Ayo kita lurus. Sama-sama saya mengajak diri saya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudaraku semua. Tidak ada keuntungan, rugi tidak ada. Tidak ada juga mengatakan dalam hati paling kecil wallahi untuk bagaimana semua orang harus ikut dalam golongan. Tidak ada. Siapa yang mengajak kepada golongan itu namanya ashabiyah. Harus betul-betul mengajak kepada Rasulullah, mengajak kepada Allah. Kenalkanlah kepada Rasulullah yang ada pada dirimu masing-masing. Itulah guru sejatimu. Guru sejati itulah yang akan mengantarkan engkau kepada Allah, jiwa nafs itu, sebelum batas ajal kematian itu sendiri. Karena ketika tidak, barzah menunggu. Sekaranglah berjalannya supaya tidak terhijab. Bagaimana ketika sudah sampai fana, tinggal dijaga. Ketika ada iblis pikiran perasaan kita sendiri yang kesana kemarikan, kita luruskan lagi, niatkan lagi, betul-betul lurus lagi. Jangan kita ke kanan ke kiri, jangan kita kemalu kesana kemari. Kita fokus muhasabah diri kita ini. Kita masih jauh, masih belum sempurna, jauh. Jangan kita melihat bukunya, kitabnya para wali, terus kita membacanya khotam di situ, terus menjadi kehebatan. Oh ini ternyata, oh sudah paham saya maharuam begini, oh semua puncaknya sampai sini. Itu baru awal saudaraku. Kita mesti perlu wajib untuk berjalan, memfanakan keakuan Adam kita ini. Tiap hari berapa kali kita muncul, ego, nafs, semuanya itu dileburkan kepada Rasulullah. Biarlah Rasulullah yang menghantarkan. Kemarin istighfar banyak-banyak, solawat banyak-banyak, musyahadakan Rasulullah sampai fana. Kalau sudah fana, Rasulullah musyahadakan lagi kepada kosong maharuang kemana-mana. Nanti akan fana di situ, duduklah di situ. Duduk terus di situ. Kalau sudah betul-betul duduknya di situ, nanti tanazul ke Nur Muhammad. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Mohon ampun maaf, minta rela, minta ridho semuanya, seberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.